Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di hari yang mulia, di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Kita berada di dalam bulan Sya'ban, bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah dijelaskan dan kita mendengarnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Rajab udah kita lalui, mudah-mudahan kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah di bulan Rajab. Amal-amal baiknya kita diterima oleh Allah, amin ya rabbal. Rajab bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad, sedangkan Sya'ban ini adalah bulanku, kata Nabi. Nabi mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi, bulanku, dengan tegas dan jelas bahwasannya Sya'ban, bulan Sya'ban ini syahri, adalah bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab kenapa dijadikan bulannya Allah? Sebab pada bulan Rajab tersebut terjadinya satu peristiwa yang tidak pernah dialami oleh manusia siapapun, oleh nabi siapapun. Satu peristiwa atau dua perjalanan yang Allah kisahkan perjalanan tersebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang perjalanan Isra-nya Nabi. Jadi kita Pak Bu, kalau menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, kita berarti menjelaskan dua perjalanannya Nabi. Berapa Pak? Dua. Satu namanya perjalanan Isra, dua yang dinamakan perjalanan Mi'raj. Isra perjalanan dari Mekah ke Palestina, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah diberikan keberkahan oleh Allah. Kalau kita jelaskan hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjalanannya Nabi Isra tersebut bukan Nabi berjalan, tapi Asra, diperjalankan. Sehingga Nabi perjalanan Isra bukan Nabi jalan, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda Pak, orang jalan sama orang diperjalankan. Kalau jalan dia bisa sendiri, bisa diukur perjalanannya, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa diukur sama akalnya manusia. Betul? Itu sudah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Itu udah haknya Allah. Kalau Allah udah kehendakin perjalanan dari Mekah ke Palestina begitu singkat, yang orang-orang Mekah saat itu kalau bawa dagangan aja ke Syam, ke Palestina hadirin, perlu dengan menempuh perjalanan berbulan-bulan dengan naik onta yang nggak pakai berhenti hadirin. Tapi Nabi SAW hanya dengan sebentar dari Mekah ke Palestina. Bukan Nabi berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kisahkan tentang Isra Mi'raj, bukan lagi harus kita gunakan akal, tapi yang lebih kita kedepankan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, kalau sekarang kita perumpamakan ya, perjalanan yang orang jalan atau diperjalankan ya, seperti ibaratnya nih hadirin, ada semut nih, semut daerah sini nih, perumahan Mega Regensi ya, dari sini nih semut hadirin, dia mau jalan ke Surabaya. Kalau dia jalan kira-kira nyampe gak hadirin? Agak.
perlu berapa lama dia berjalan, perjalanan yang luar biasa. Tapi subhanallah ada orang sini yang kebetulan orang Surabaya. Akhirnya itu semut diajak naik ke tasnya, beli tiket naik dari Bandara Halim Perdana Kusuma berangkat ke Juanda Surabaya, betul? Berangkat ke sono, mendarat itu cuman kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Nyampe ke bandara tuh semut turun, ketemu semut Surabaya di Juanda. Ditanya dong sama semut Juanda, ente dari mana? Kayaknya mukanya muka orang asing nih. Akhirnya dia ngomong, oh saya dari Mega Regensi katanya. Saya dari Mega, di mana itu? Ini daerah mana? Cibarusa. Cibarusa. Wah, ente berapa tahun berjalan ke sini ke Surabaya? Enggak, baru 1,5 jam yang lalu saya jalan. Saya nyampe di sini nih, wah kaget orang, kaget nih semut, betul gak? Nggak percaya kalau dia jalan sendiri. Tapi setelah dijelaskan sama ini semut, saya bukan jalan sendiri, tapi saya diperjalankan sama orang Cibarusa itu. Saya ikut, saya dinaikkan ke tasnya, saya berangkat, makanya dengan waktu yang singkat. Nabi SAW diperjalankan oleh Allah. Allah yang menginginkan, Allah yang menghendaki, Allah memperjalankan Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa tujuannya Allah? Apa tujuannya Allah memberikan perjalanan Isra kepada Nabi? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin nunjukin, Allah ingin beritahu kita tentang keesaan, keunggulan, keangkuhan, kemegahan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memperjalankan waktu yang singkat itu hanya untuk kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad. Mana ada manusia saat itu hadir mau sombong-sombongan dengan perjalanan hebat, nggak bisa. Makanya Allah pengen nunjukin nih keesaan Allah nih, kebesaran Allah nih, keagungan Allah, keunggulan Allah nih. Allah bisa. Kalau Allah udah kehendakin pasti bisa hadirin. Shallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, Nabi SAW perjalanan Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa hadirin. Sampai ke Masjidil Aqsa ada namanya perjalanan Mi'raj. Perjalanan Mi'raj dikatakan Mi'raj sebab sifatnya itu dari bawah ke atas. Minal Masjidil Aqsa illa Sidratil Muntaha. Dari Masjidil Aqsa sampailah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga perjalanan Mi'raj Nabi di dalam surat An-Najm, wad najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa dzu mi'ratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaubal qautsaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzdzaba fuadu ma ra'a laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Mi'raj Nabi, bahkan Allah ngasih sifat ma kadzdzaba fuadu ma ra'a. Apa yang dipandang sama Nabi, apa yang dilihat sama Nabi, sungguh Nabi tidak berbohong kata Allah. Nabi tidak dusta, Nabi melihat Allah, Nabi memandang Allah, dan Nabi apa yang bisa didengarkan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Muhammad telah melihat sebagian daripada kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Jangan kita pikirkan bagaimana bentuknya Allah, bagaimana, enggak perlu itu. Intinya Nabi begitu hebatnya hadirin, bahkan menunjukkan bahwa Nabi itu diciptakannya dari cahayanya Allah. Makanya di dalam syair dikatakan, ya man khuliq min nuri rabbi ya man sumiya qabla yuladi. Wahai manusia yang diciptakan dari cahayanya Allah, wahai manusia yang telah diberi nama sebelum kelahirannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Para malaikat diciptakan dari tanah apa cahaya, Pak? Para malaikat nih diciptakannya dari cahaya apa tanah kira-kira? Dari cahaya. Malaikat Jibril, jenderalnya para malaikat hadirin, pangkatnya paling tinggi, tugasnya dampingin para nabi, para rasul. Pas lagi dampingin Nabi Muhammad akan masuk satu kawasan, malaikat Jibril nggak mampu hadirin. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad engkau maju.
Kalau saya yang maju wahai Muhammad, maka diri saya akan terbakar. Ini menunjukkan cahayanya Nabi yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad dengan cahaya yang Allah ciptakan untuk malaikat Jibril, beda level cahayanya. Kalau cahayanya Nabi, Allah ciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanggaan yang luar biasa untuk kita semuanya hadirin. Nabi berjalan dengan mengenakan sendal ya Nabi. Hadirin, Nabi ini jalan dengan mengenakan sendalnya Nabi. Nabi pakai terompa, pakai sendal. Makanya ulama mengatakan nih, kita semuanya nih lebih mulia sendalnya Nabi daripada kita semuanya hadirin. Sendalnya Nabi nih lebih mulia sendalnya Nabi daripada diri kita. Kok bisa? Iya, sendalnya Nabi pernah berjumpa dengan Allah, dibawa karena nempel di kakinya Nabi sampai bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau di rumah tuh ya ada kadang bentuk terompaknya Nabi, betul gak? Kadang di masjid dibentuk untuk apa? Ngambil ibrah, ngambil pelajaran, ngambil keberkahan dari sendalnya Nabi. Sendalnya Nabi menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah karena nempel di kakinya Nabi Muhammad. Sendal nih Pak, nggak pernah Nabi berdoa setiap malam buat keselamatan sendal, nggak pernah. Nabi sholat sampai kaki bengkak agar sendalnya mulia, nggak pernah. Tapi sendal tersebut karena nempel di kakinya Nabi menjadi mulia. Bagaimana kita kiranya umatnya Nabi kalau berada di dalam hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat hadirin yang dia masih hidup tapi Nabi sudah katakan dia adalah penduduk sorga hadirin. Namanya Malik bin Sinan Al-Khudri. Sahabat Malik bin Sinan ini hadirin, Masya Allah berjuang sama Nabi Muhammad SAW di dalam peperangan Uhud. Di peperangan Uhud ini dahsyatnya luar biasa hadirin. Peperangan akbar hadirin, peperangan besar. Bahkan Nabi SAW di dalam peperangan Uhud sampai berdarah dan pipinya Nabi sampai robek hadirin. Dalam satu kisah dikisahkan itu Nabi Muhammad di dalam peperangan Uhud itu mengenakan helm yang terbuat dari besi. Helmnya Nabi itu hadirin itu ada ujungnya di sampai pipi. Kalau kita lihat tuh helm-helm orang-orang orang peperangan zaman dulu Romawi itu biasanya tuh ada helm untuk ngencenginnya sampai pipi tuh. Ada yang panjang, betul gak? Itu saking hebatnya dahsyat peperangan Uhud, Nabi sampai kena daripada pukulan dan besi tersebut sampai nembus ke pipinya Nabi, nuncep di gusinya Nabi Muhammad SAW. Sampai nuncep hadirin, dua-duanya nuncep. Malik bin Sinan di dalam peperangan begitu dahsyat langsung diperhatikan Nabi Muhammad. Malik lari kepada Nabi langsung menyelamatkan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dicabut sama Malik bin Sinan nggak bisa, saking nuncepnya kerasnya itu besi nggak bisa hadirin. Sampai akhirnya digigit sama Malik bin Sinan. Dia gigit, pas digigit itu besi keluar, copot juga giginya Malik bin Sinan hadirin. Nabi pendarahan luar biasa, sebelah kiri begitu juga, copot juga giginya Malik bin Sinan. Sampai Rasulullah SAW katakan kepada para sahabat nih, berkat perjuangannya Malik bin Sinan, berjuang bersama Nabi, Malik bin Sinan ada di dalam hatinya Nabi, sehingga Nabi mengatakan barang siapa yang ingin matanya melihat orang yang tidak akan tersentuh dengan api neraka, maka lihatlah kepada Malik bin Sinan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggak bakal disentuh sama api neraka. Sekarang kalau di akhirat kagak tersentuh dengan api neraka, kira-kira masuk surga apa neraka Pak? Surga, jangan bingung. Di akhirat cuma ada berapa tempat? Ada dua. Kalau kagak surga masuk neraka, betul gak? Kalau orang udah dikatakan sama Nabi dia tidak akan tersentuh dengan api neraka, maka dia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini Malik bin Sinan hadirin. Sampai Malik bin Sinan setelah menyelamatkan Nabi, dia gugur juga di medan perang Uhud tersebut. Ada anaknya Sa'id bin Malik bin Sinan hadirin Al-Khudri, sahabatnya Nabi besar Muhammad SAW. Lihat, orang kalau udah ada di hatinya Nabi selamat, aman, tentram, nggak pakai khawatir hadirin. Cuman cara kita ada di dalam hatinya Nabi nggak mudah, perlu dengan perjuangan, perlu dengan pergerakannya kita. Nggak bisa kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Nabi dengan tenang-tenang, dengan tidak ibadah, nggak ngikutin sunnahnya Nabi, maka itu tidak akan sampai. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, sendalnya Nabi nggak pernah doain. Kita semuanya ini setiap malam didoain sama Nabi Muhammad.
Kita mungkin sebagian kita ada yang nggak kenal sama Nabi. Tapi ingat Nabi Muhammad sebelum kita lahir Nabi udah ngucapin salam buat kita. Sebelum kita lahir Nabi udah doain kita. Di dalam suatu riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu hari setiap Nabi pulang dari dakwanya Sayyidah Aisyah itu muji Nabi, ngeluarin syair buat Nabi Muhammad ya. Senang Sayyidah Aisyah ini. Sampai suatu hari Rasulullah pulang dari dakwanya, Sayyidah Aisyah seperti biasa, Nabi masuk ke rumah langsung memuji spontan hadirin, mengeluarkan syair betapa indahnya wajahmu ya Rasulullah, wajahmu perumpamaan daripada bulan purnama yang begitu indah sempurna. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Sayyidah Aisyah. Nabi senang nih dengan pujiannya Sayyidah Aisyah sampai Nabi ngedoain. Kata Nabi, Allahumma gfir lil Aisyah qaddamat wa ma'akharat, ya Allah ampunin dosanya Aisyah yang telah lalu ataupun yang akan datang, yang secara tersembunyi ataupun yang terang-terangan, sengaja ataupun tidak sengaja, ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Sayyidah Aisyah didoain sama Nabi, senang Pak, senang gembira sampai jingkrak-jingkrakan, lompat-lompatan. Sayyidah Aisyah satu riwayat itu sampai lompat-lompatan. Makanya kalau ada nih thoriqoh yang doa dengan lompat-lompatan jangan dianggap aneh, jangan. Emang itu sanatnya itu sampai kepada Sayyidah Aisyah, betul gak? Kita ini Pak Bu kalau ngelihat suatu keanehan jangan lihat perbedaan kayak aneh, jangan, biasa aja, betul gak? Ada orang sholatnya begini, ada model begitu, memang mereka mungkin ada sanatnya masing-masing ya. Sehingga Sayyidah Aisyah lompat-lompatan setelah doanya Nabi bertanya, wahai Aisyah kenapa engkau lompat, kenapa engkau? Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah siapa yang tidak senang dengan doamu yang semacam itu? Aku senang, aku gembira, makanya aku lompat-lompat. Akhirnya kata Rasulullah, wahai Aisyah apakah kamu senang, engkau gembira? Gembira ya Rasulullah. Ketahuilah doa itu setiap malam aku bacakan untuk umatku seluruhnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Setiap malam Pak Nabi sholat tuh kaki bengkak, bukan buat Nabi. Nabi wajib masuk surga, Allah ciptakan surga buat Nabi Muhammad. Nggak boleh dibuka itu pintu surga sebelum masuknya Nabi Muhammad. Wajib Nabi Muhammad, jangan sampai ada orang mengatakan oh Nabi Muhammad belum tentu wajib masuk surga. Surga diciptakan untuk Nabi Muhammad. Bahkan kata saya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, surga itu nikmat, tapi kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW itu surga hampa hadirin. Kamar pengantin bagus gak kira-kira kamar pengantin? Wangi gak kamar pengantin? Indah gak kira-kira? Dihias luar biasa. Kalau nggak ada pengantinnya enak kira-kira? Nggak ada pasangannya ada enak kira-kira? Nggak enak. Sorga begitu hadirin, walaupun indah luar biasa, kalau tidak ada sosok Nabi Muhammad itu sorga tidak indah hadirin. Ini Nabi Muhammad SAW wajib masuk sorga. Tapi Nabi sholat, Nabi kaki bengkak bukan untuk Nabi, tapi untuk kita sebagai umatnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi mengatakan, para ulama mengatakan dalam kitab Faidul Mukhtara, ladzatul musyahadah, Nabi merasakan kenikmatan, bisa memandang Allah, kenikmatan tiada tara yang nggak pernah Nabi alami, Nabi nggak pernah dapat seindah senikmat tatkala memandang Allah Subhanahu wa taala. Nabi saat itu nggak pernah lupa sama umatnya. Nabi tetap ingat kepada umatnya kenikmatan yang Nabi dapati, maka Allah wajibkan untuk umatnya di dalam sholat 50 waktu. Berapa waktu? 50. Betul gak kira-kira? Kita sebelum dapat 5 waktu harus ingat, sebelum 5 waktu Allah wajibkan 50 waktu hadirin. Nabi dapat tugas dari Allah 50 waktu, turun ketemu sama Nabi Musa, suruh kurangin, minta kurangin, minta diskon, umatmu tidak akan mampu, 45 kurang sampai menjadi 5. Tapi kita harus ingat, sebelum jadinya 5 ada proses perjuangan Nabi Muhammad, ada jasa Nabi Muhammad di situ bolak-balik. Sampai malu tatkala udah dapat 5, kata Nabi Musa, wahai Muhammad masih kurang, umatmu tidak akan mampu, minta lagi. Malu kata Nabi Muhammad SAW. Udah Nabi Muhammad yakin dengan 5 waktu insya Allah umatku pasti akan sanggup. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan jasanya Nabi Muhammad hadirin? Zaman sekarang ada orang untuk mencintai manusia harus ngelihat jasa. Kalau saya harus mencintai Nabi Muhammad, apa jasanya Nabi Muhammad dalam hidupku? Mana lebih besar jasanya Nabi Muhammad sama jasa orang tuaku? Hadirin,
Orang tua jasanya besar, betul gak? Gede gak kira-kira jasanya orang tua? Besar, gede. Jasanya guru besar, gede. Tapi jasanya Nabi Muhammad akbar minhum, lebih besar dari itu semuanya. Jasanya Nabi hadirin bukan hanya untuk kita di dunia hidup sebentar, sampai ke akhirat Nabi SAW nyarinya kita, betul gak? Hati-hati, makanya selalu ada orang yang mengatakan semacam itu. Ini zaman sekarang kan di sosial media bisa di-share kemana-mana, betul? Ada, saya dengar tuh video luar biasa, mau bandingin jasanya Nabi sama jasanya orang tua Ki. Lihat tuh sholat hadirin, Nabi berusaha. Coba kalau Nabi kagak mau, udah 50 waktu siap. Siap gak kira-kira orang sini 50 waktu? Hah? Kagak. Baru ke sholat udah komat lagi. Baru sholat komat lagi. 50 waktu. Betul gak kira-kira? Masya Allah. Ini rahmatnya, kasih sayangnya Nabi SAW untuk umatnya seluruhnya. Makanya tatkala Nabi SAW mendapatkan kewajiban sholat, dan para ulama muttafaqun alaih, sepakat para ulama, sholat ibadah salah satu ibadah yang tidak boleh ditinggal sama sekali. Dalam keadaan apapun sholat 5 waktu tidak boleh ditinggal. Kenapa nggak boleh ditinggal ini ibadah? Karena perintah sholat itu langsung dari Allah kepada Nabi untuk umatnya Nabi. Bayangkan betapa mulianya ini perintah sholat dari Allah langsung dan kepada Nabi untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin, sholat ini hubungan. Kenapa dikatakan sholat? Karena silatul abdi ma'ar rabbi, hubungan antara kita dengan Tuhan kita Allah. Ada orang beragama lain, dia cari itu ibadah, bagaimana cara berhubungan dengan Tuhannya mereka. Ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begitu, macam-macam. Kita ingat kalau kita orang Islam, cara hubungan kita dengan Allah yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita putus sholat 5 waktunya, putus hubungan kita dengan Allah. Kalau kita putus hubungan kita sama Allah, kita mau minta ampun sama siapa? Mau minta tolong dari sama siapa? Kita banyak masalah, problematika, bohong. Orang manusia hidup kagak ada masalah, betul gak? Orang hidup pasti ada masalah, Pak. Jangan ngeliat orang kaya, orang miskin semuanya ada. Orang alim, orang bodoh semuanya ada. Orang kota sama orang kampung semuanya ada masalah. Betul gak kira-kira? Tujuan Allah ciptakan dunia, Allah hidupkan kita, khalaqal khalqa li hikmah. Semua ini Allah ciptakan karena di situ pasti ada ujian dari Allah Subhanahu. Tapi Allah udah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, ikutin perintahnya Allah, jauhin larangannya Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap masalahnya kita. Alhamdulillah. Bapak ada masalah, ada problematika, ada masalah banyak, takwa Pak. Kalau kita sholat, kalau kita masih ibadah, makanya hadirin kalau kita sholat nih 5 waktu kita jaga, berarti yang datang itu hadirin itu ujian dari Allah. Nanti sama Allah pasti dikasih jalan keluarnya. Betul gak? Tapi dikasih dulu masalah. Ingat kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa tatkala dikejar sama siapa? Fir'aun. Nabi Musa yang merintahin Nabi Musa jalan di malam hari siapa? Allah. Yang memerintahkan Nabi Musa untuk lewat kanan, lewat kiri, lewat lembah ini siapa? Allah. Nabi Musa nggak tahu apaan, pokoknya ikut perintah Allah aja. Di belakangnya dikejar sama Fir'aun. Tatkala mentok di depan lautan, di belakang Fir'aun wa junudih, dan dengan para tentaranya Fir'aun. Di situ kalau berjalannya Nabi Musa lewat akal, mentok hadirin. Betul gak kira-kira? Batas gak bisa, kata umatnya Nabi Musa, wahai Nabi Allah, kita mati nih depan lautan, belakang Fir'aun apa para tentaranya. Kalau kita berenang gak mampu, gak mungkin kita karena arusnya berbalik. Kalau kita diam mati di belakang Fir'aun. Tapi di situ Nabi Musa menambah keyakinannya Nabi Musa dan para umatnya Nabi Musa bahwasanya bersama kami adanya Allah Subhanahu. Tatkala bertambah takwanya kepada Allah, di situ sama Allah dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu, Allah kasih jalan keluar. Apa Allah kasih jalan keluar? Allah belah lautan. Menjadi berapa lautan Allah belah? Menjadi 12 bagian. Ini bukan 2, dalam satu tafsir tuh dijelaskannya apa?
12 bagian itu lautan Allah bagi. Untuk apa? Dilalui sama umatnya Nabi Musa alaihi salam. Dikejar sama Firaun nggak nyampe hadirin. Firaun itu hadirin, bahkan satu kisah itu Firaun sebenarnya dia punya kuda itu punya insting hadirin. Instingnya kuat. Ini kuda udah yakin kalau dia masuk ke dalam lautan tersebut dia bakal mati. Makanya pertamanya itu kudanya Firaun nggak mau masuk ke lautan karena instingnya dia bakal mati di depan. Tapi subhanallah, Allah ciptakan satu malaikat hadirin yang dibentuk sama Allah menjadi kuda perempuan. Menjadi kuda apa? Kuda perempuan. Akhirnya kuda perempuan tersebut ngerayu itu kuda lakinya daripada Firaun. Masuk sini. Ngotek pas masuk baru di situ dia mati. Kadang rayuan perempuan tuh bisa bikin mati. Hati-hati, betul gak kira-kira? Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Makanya hati-hati, masya Allah. Kalah hadirin Firaun hadirin. Subhanallah, Nabi Musa alaihissalam kalau jalannya pakai akal, mentok secara akal. Kita ini setiap sesuatu ini kita ada batas ya hadirin. Mata kita bisa gak mandang nembus pandang dari tembok ini? Bisa mata kita? Bisa gak kira-kira? Sekarang Bapak bisa nembus kira-kira lihat? Nggak bisa. Karena apa? Karena ada batasnya pandangan kita. Kita kalau ngelihat lautan warna apa Pak? Lautan warna biru. Kalau kita deketin emang warna biru? Kagak. Langit, saya mau nanya, langit warnanya apa Pak? Langit warna biru. Kalau ke sono emang bener warna biru? Enggak. Kenapa setiap jauh pandangan kita warnanya biru? Sebab akhir dari pandangan mata kita adalah warnanya biru. Jadi ada batasnya Allah kasih mata kita, ada pandangan, ada batasannya hadirin. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini ada batasnya. Tapi manakala itu semuanya dikaitkan kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Alhamdulillah. Kalau kita rajin sholatnya, kalau masalah datang itu biasa. Tapi kalau masalah datang dengan jalan keluar itu baru luar biasa. Makanya itu kita bisa semuanya dengan kuncinya satu, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari yang tidak kita duga-duga, kita enggak sangka-sangka. Makanya rajin aja salatnya. Di dalam perkataan ulama dikatakan man ahsanal wudu'a ahsana salata wa man ahsanaha ahsanallahu umuri dini wa dunya. Siapa orang yang baik, yang rapih wudunya, tenang dia kalau wudu, baca niatnya, baca bismillahnya, baca setiap doanya, maka ahsana sholata, maka sholatnya akan khusyuk. Jadi kalau kita Pak Bu pengen ngukur sholatnya kita khusyuk apa kagak, lihat dari wudunya. Kalau wudunya kita tenang, pelan-pelan dengan niat bacaan bismillah, dengan doa-doa yang kita baca, insya Allah sholatnya akan khusyuk. Kalau sholatnya udah khusyuk benar, maka Allah akan rapihkan dunianya dan Allah akan rapihkan akhiratnya. Alhamdulillah. Makanya kuncinya satu, takwa. Takwa itu melaksanakan semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan pesan untuk kita, ittaqullah haitsu ma kuntah wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqil hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, di mana kalian berada. Kalian mau tinggal di daerah manapun, kalian mau tinggal di kota manapun, mau tinggal di negeri manapun, bahkan mau tinggal di zaman apapun, kuncinya satu, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan salatnya kita, ibadahnya kita kepada Allah, maka niscaya Allah akan jaga kita. Makanya Pak Bu, kenapa sih salat sangat wajib, apalagi buat anak-anak kita ya, jangan sampai ditinggalin. Nabi udah ngingetin, anak itu perintahin salat di umur berapa? Sab'i sinin, di umur 7 tahun. Ini perintahnya siapa? Nabi. Berarti kalau umur 7 tahun anak kita masih sekolah SD kelas 1, betul? Berarti kelas 1 tuh udah harus diingetin dia sama sholat. Ayo sholat. Bib kelas 1 mana bisa dia wudu, mana tahu dia tentang rukun-rukunnya, betul gak? Nabi gak suruh kita ngajarin, Nabi nyuruh kita perintahin dia sholat. Perintahin aja dulu, dengerin dia dulu. Makanya dulu saya punya orang tua hadirin, kalau bangunin kita sholat untuk sekolah, itu banguninnya bukan untuk sekolah tapi untuk sholat. Ayo sholat subuh, bahkan menjadi satu syarat hadirin, nggak boleh kita berangkat sekolah SD sebelum sholat subuh kita laksanain. Makanya waktu kita masih kecil wudhu asal-asalan nggak apa-apa, yang penting basah, betul nggak? Pas ditanya sama orang tua, udah sholat, udah, apa buktinya tuh basah tuh? Itu masih kecil ya, kalau udah gede mau udah kagak udah. Tapi jadi kewajiban akhirnya, sehingga kita tatkala dewasa selalu mikir, wah kewajiban itu sholat tuh luar biasa. Dan kata Nabi Muhammad, idribu
pukul anak tersebut fi asyra sinin, di usia 10 tahun kata Nabi. Pukul anak tersebut kalau dia membangkang, ayo sholat, nggak mau, udah mulai dipukul kata Nabi Muhammad SAW. Pukulan yang tidak menyakiti, nggak nyampe ngebekas hadirin. Ini pendidikan Nabi. Nabi bukan memerintahkan kita sayang aja sama anak, tapi perlunya dengan pendidikan. Orang tua yang betul-betul sayang sama anaknya bukan hanya modal sayang, tapi kita perlu pendidikan untuk anak-anak kita. Sebab kalau modal sayang kita sama anak-anak kita, sehingga kita biarin dia nggak sholat, biarin dia mau jalan sama siapa, biarin dia mau maksiat, kita nggak peduli. Kalau kita hanya modal sayang, apa bedanya kita sama ayam? Pak, kalau bapak punya ayam, netes anaknya 12, diambil anaknya 1, dikejar gak mamanya? Dikejar gak kira-kira mamanya? Dikejar. Kenapa dikejar mamanya? Karena kita ganggu anak itu hadirin. Bukan ganggu emaknya, tapi ganggu anaknya karena sayang. Kalau kita modal sayang doang hadirin kayak begitu hadirin. Tapi kita manusia beda. Kita harus ada pendidikan untuk anak-anak kita. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita memukul itu untuk pendidikan. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terakhir hadirin, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengajari untuk kita dalam mendidik anak-anak kita. Kata Sayyidina Ali, kalau usianya dari lahir 1 tahun sampai usia 7 tahun, jadikan anak tersebut kalmuluk, seperti raja. Dari umur habis lahir tuh hadirin masih kecil sampai umur 7 tahun, jadikan anak tersebut seperti raja. Bagaimana? Manjain, sayangin. Dia minta beli mainan, kita ada rezeki beliin. Betul gak? Manjain, sayangin. Dan di usia 7 tahun sampai usia 14 tahun, jadikan anak tersebut seperti tawanan. Bagaimana tawanan? Bagaimana caranya dia harus ikuti perintahnya kita. Betul gak? Tawanan kan begitu. Ayo, kamu harus ikuti perintahnya saya. Pendidikan tuh di saat-saat itu hadirin, usia 7 tahun, kata Sayyidina Ali sampai 14 tahun itu masa-masa pendidikan. Kalau kita gagal di usia tersebut mendidik anak, maka ke atasnya kita akan sulit mendidik anak-anak kita hadirin. Itu usia mendidik hadirin. Ayo kalau nggak sholat pukul, atau puasa, kan dulu kita masih kecil begitu. Ayo kalau puasa nanti lebaran kasih duit 100.000, betul gak? Itu nggak apa-apa hadirin, nggak apa-apa. Nanti dia niatnya bukan karena Allah, nggak apa-apa, masih belajar. Betul gak kira-kira? Kasih hadirin. Dari usia 12 sampai umur 21 tahun kata Sayyidina Ali, jadikan anak tersebut seperti sahabat. Kita tanya gimana masalahnya, ada apa aja dalam masalah dalam hidup. Dan usia setelah itu dia udah siap hadir untuk menanggung masalah-masalah dalam kehidupannya. Maka kita pendidik untuk anak-anak kita itu ada masa-masanya, ada waktu-waktunya. Dan anak ini adalah investasi akhirat kita. Jangan sampai kita abaikan dia terhadap sholat 5 waktu. Oke hadirin, kita mau berubah, kita mau hijrah. Banyak anak-anak muda mau berubah, mau hijrah, bingung mau lewat pintu mana. Satu yang harus dijaga, sholat 5 waktu. Mulai dari sholat 5 waktu, insya Allah kesononya akan baik hadirin. Kalau kita jaga sholat 5 waktunya, Allah jaga kita, Allah pasti jamin kita. Tapi kalau kita udah nggak mau sholat 5 waktu, udah nggak mau, nah Allah bakal lepas kita hadirin. Kalau Allah udah lepas kita, na'udzubillahi min dzalik. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, maka kewajiban sholat 5 waktu sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita balik sampai kita mati. Sholat 5 waktu sampai kita mati baru boleh kita selesai tidak sholat 5 waktu. Ya mudah-mudahan ya berkahnya Isra Mi'raj Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Allah jaga iman dan Islamnya, Allah jaga hadirin. Terakhir hadirin, saya sedikit kisah nih hadirin. Saya waktu itu hadirin pulang dari Medan hadirin. Pas di pesawat saya pulang dari Medan ke Jakarta, itu di pesawat ada seorang wanita usianya 57 tahun. Duduk tepat sebelah kanan saya hadirin. Dia bertanya sama saya, "Bapak, apakah Bapak seorang ustadz?" Karena kebetulan saya pakai gamis hadirin. Saya bilang, "Insya Allah ibu." Nah, gitu. Terus dia nanya, "Oh Pak Ustadz dari mana?" Saya bilang dari Safari Dakwah di Medan. Begini cerita panjang lebar hadirin. Sampai akhirnya dia menanyai tentang agama hadirin. Bagaimana tentang begini. Akhirnya sampai saya bertanya juga tentang agamanya hadirin. Saya nanya, "Ibu mohon maaf, karena ini ibu nggak pakai kerudung hadirin." Akhirnya saya nanya, "Mohon maaf ibu ini agamanya apa? Kalau saya boleh tahu." Akhirnya itu ibu mengatakan, "Nah Ustadz, disinilah kesulitan saya untuk menjawab. Saya ini lahir dalam keadaan Islam. Tapi di usia di tahun 96 saya pindah keyakinan menjadi Kristen." Masya Allah, berarti sebelah saya ini orang yang murtad. Tapi responnya saya biasa aja hadirin. Karena kita memang diajari dengan perbedaan itu biasa, betul gak? Beda agama, beda akidah itu biasa saja, betul gak kira-kira? Ya kan? Akhirnya sampai dia bertanya, sampai dia ngomong begini hadirin. "Pak Ustadz, menurut saya agama semua itu kan sama Pak Ustadz ya. Semua agama itu sama kan?
menurut saya. Nah saya bilang, nah ibu mohon maaf, kalau menurut kami di dalam agama Islam, agama yang paling benar adalah agama Islam, tanpa menyalahkan agama yang lain. Betul gak kira-kira? Jadi bapak kalau ditanya sama ibu agama yang paling benar apa? Agama Islam. Tanpa kita menjelekkan, menyalahkan agama yang lain. Tapi kenapa kita ucapkan seperti itu? Karena untuk menambah keyakinan kita kepada agama Islam. Kalau kita katakan agama semua sama, akhirnya keyakinan berubah menjadi keraguan. Betul gak? Ya karena kalau semua agama sama berarti orang sholat masuk surga, orang kagak sholat masuk surga. Bapak ibu milih sholat apa kagak kira-kira? Orang sholat masuk surga, orang kagak sholat masuk surga. Ibu bapak kira-kira milih sholat apa kagak? Jujur aja jujur. Nggak, ngapain sholat? Betul gak? Orang sama-sama masuk surga tapi beda hadirin. Maka saya jelaskan seperti 2,5 jam sampai akhirnya dia mengatakan seperti ini. Ustaz tahu kenapa saya pindah keyakinan? Sebab dari kecil saya nggak pernah diajarin ilmu agama sama bapak saya. Bapak saya itu pengusaha SPBU. Dia punya pom bensin 3 atau 5 di Medan itu. Saya punya ibu itu orang yang menata karir. Wah sibuk akan keluar, yang nggak pernah perhatiin, nggak pernah memerintahkan saya untuk belajar ilmu agama. Sehingga saya berteman dengan teman-teman saya non muslim. Tatkala mereka sekolah saya ikut dan disitulah pindahnya keyakinan saya, kata ini orang. Masya Allah hadirin. Saya di dalam itu saat dia bicara seperti itu dalam hati Allah, mudah-mudahan ibu dapat hidayah dari Allah, amin. Yang kedua saya ada kekhawatiran hadirin. Gimana keadaan anak-anak kita hadirin? Kalau cuman ibu bapak ngasih dia uang, dunia, duit, rumah yang megah, jabatan yang tinggi, belum tentu itu semuanya bisa ngejamin agamanya. Betul gak? Yang bisa menjaga agamanya dia hanyalah ilmu agama Islam. Sebab ilmu agama Islam adalah pondasi asas. Kalau ibu bapak udah ajarin mereka ilmu agama, bapak ibu masukin dia pesantren, madrasah. Memang nggak semuanya orang lulusan pesantren jadi ustadz, nggak semuanya orang lulusan madrasah jadi seorang ustadz. Tapi insya Allah mereka jadi orang baik. Betul gak kira-kira? Asasnya udah ada, pondasinya udah ada. Insya Allah mau jadi pejabat, pejabat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau kita mau selamatin agamanya anak-anak kita, ajarin mereka ilmu agama Islam. Kata Sayyidina Ali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga diri engkau. Tapi kalau harta, anak engkau yang akan menjaga harta tersebut. Yang mudah-mudahan Allah jadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Makanya saya kasih amalan, ibu bapak baca doa ini. Setiap habis sholat 5 waktu 1 kali. Apa doanya? Pendek. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Baca doa ini hadirin. Saya dapat ijazah ini dari guru saya Kiai Nawawi yang beliau lulusan daripada Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki yang ada di Mekah. Beliau aslinya orang Madura. Beliau punya pesantren Masya Allah. Beliau kasih amalan itu hadirin. Itu setiap habis sholat 5 waktu baca 1 kali. Manfaatnya yang pertama nih, kalau ibu bapak rutin baca amalan tersebut, baca doa itu setiap habis sholat 5 waktu minimal Rabbana hablana itu, insya Allah yang belum menikah insya Allah jodohnya cepat, amin. Ini yang amin bapak-bapak bu. Wah bahaya bapak-bapak ini ya. Insya Allah nih yang belum dapat jodoh insya Allah dapat jodoh. Yang kedua, kalau ibu bapak baca doa itu udah nikah belum punya keturunan, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baca doa tersebut setiap habis sholat 5 waktu, insya Allah cepat memiliki keturunan, amin. Yang udah punya anak pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleh, udah dididik bandelnya Masya Allah, tapi kita udah nggak mampu, maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah, insya Allah anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ijma' hadha jamal marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna sagiyana mahruma. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa bi ma'afatihim min fitani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma ajil bi tahfiq rabb ikhwanina fil Palestin. Allahumma ajil bi tahfiq rabb ikhwanina fil Gaza. Allahumma ajil bi tahfiq rabb ikhwanina fil Masjidil Aqsa wajma' syamlahum lil khair wa daf'ahum ala syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.